ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk ke angkat hati Rabu 11 Agustus 2021, marilah kita masuk ke saat hening sejenak. Saat hening dimulai. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada kali ini diambil dari Obadya 1 ayat 10 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan jangan bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya
pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjutinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Renungan pada kali ini akan diberi judul Obaja Nabi. Kitab terkecil dalam Perjanjian Lama ini berisi teguran yang amat keras terhadap mereka yang berdiri di pihak lawan. Pada saat saudara-saudaranya terimpit dalam berbagai kesusahan yang mereka datangkan sendiri. Dalam arti tertentu, kitab ini merupakan kebalikan dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Bangsa Edom tidak hanya berdiri menonton tatkala bangsa Israel berada dalam kesusahan. Bukan hanya tertawa melihat bencana itu, melainkan juga turut mengambil bagian dari jarahan musuh-musuh Yakub dan mengejar orang-orang Yakub agar tidak ada yang luput. Dalam diri kita semua hidup jiwa pengkhianat yang sambil berdiri di luar pagar terkekeh-kekeh melihat seseorang tertimpa amarah ilahi akibat perbuatannya sendiri. Ada di antara kita bahkan merasakan semacam kenikmatan melihat kemalangan orang lain. Nabi Obaja memperingatkan kita bahwa sikap demikian akan mendapat imbalan yang setimpal kelak. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Namun Nabi itu juga menghibur mereka yang tertimpa kemalangan, bahwa bersama Allah selalu ada harapan akan pemulihan. Amin. Mari kita masuk saat hening. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk ke dalam doa syukur dan syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu, sungguh menjadi peneguh dalam iman, harapan, kasih dan syukur kami. Sabda-Mu sungguh menginspirasi dan memotivasi setiap langkah hidup kami, baik langkah juang iman maupun langkah juang kehidupan di dunia ini. Ya Allah, izinkan kami bersatu iman dan harapan, berdoa untuk pemulihan jagat ini dari pandemi virus corona. Demikian pula dari bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Upaya serius dari negara-negara di dunia ini untuk menyelamatkan warganya melalui vaksinasi, melalui upaya-upaya pencegahan disiplin protokol kesehatan, tentu semua menjadi bagian yang berarti untuk menjaga keselamatan kami sebagai warga negara. Upaya itu juga terwujud nyata di bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan merestui dan merahmati proses pendistribusian vaksinasi, dan proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Dengan demikian, kami bangsa Indonesia segera bisa terobati dari pandemi virus corona ini. Situasi-situasi yang ada di negeri ini, gaduh politik, persekutuan antar kelompok maupun aksi-aksi terorisme, bencana alam yang masih terjadi di negara ini, semua menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih memahami satu dengan yang lain,
di tengah keberbedaan yang ada. Semua mendorong kami untuk bersatu hati sebagai bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera sungguh-sungguh bisa terwujud nyata. Demikian juga ya Tuhan, kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang juga terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Tuhan juga memberkati. Dan kami sebagai bagian dari masyarakat juga terus melibatkan diri dengan upaya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami masing-masing. Hidup dan kehidupan gereja yang Kau panggil untuk terlibat dalam karya Allah di dunia ini, baik dalam upaya pemeliharaan maupun dalam upaya mewujudkan kehidupan gereja. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksianmu itu di tengah situasi pandemi COVID-19. Ibadah online yang diselenggarakan menjadi bagian sukacita kami, meskipun kami harus tetap waspada dengan menjaga diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teman-teman anggota majelis, komisi, kepanitiaan, tim yang menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan juga memberkati, baik pribadi maupun keluarga, hingga satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi, saling membantu dengan upaya pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya yang terlibat dalam kegiatan gerejawi harian, Tuhan juga memberkati. Apa yang mereka kerjakan menjadi salah satu wujud kebersamaan di lingkup gereja kami GKJ Salatiga Timur. Demikian pula untuk hidup dan kehidupan umat-Mu, dari anak-anak sampai adiuswa, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah akan senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian keluarga kami yang jauh di tempat lain, biarlah kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan rasa syukur, sehingga meskipun kami berada di tempat yang jauh, hati kami akan selalu dekat karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Demikian pula berayat Kristen GKJ Salatiga Timur dalam membangun keluarga. Mereka limpahi dengan atut rukun, saling asih asuh, sehingga mereka bisa menjadi teladan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan, kami juga membawa setiap daya dan upaya pekerjaan Tuhan mendatangkan kecukupan rezeki buat keluarga ini, sehingga boleh menjadi bekal untuk menghidupi keluarga dan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan berkati, Tuhan limpahi mereka dengan kekuatan dan kesembuhan. Damai sejahtera dan sukacita ada pada mereka, sehingga mereka jauh dari rasa nglokro dan semplah. Mereka hanya selalu berharap kepadamu saja. Demikian pula dengan anak-anak kami yang sedang berjuang menata masa depan. Tuhan berkati dengan ketekunan dan telitian serta kepandaian dalam menjaga diri, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-cita mereka hanya di dalam tangan Tuhan. Bagi kaum muda yang tak henti-hentinya berdoa dan berjuang untuk mendapatkan jodoh, menyelesaikan studi dan juga menantikan momongan, Tuhan berkati, dan di waktu yang tepat, di waktu Tuhan mereka akan mendapatkan jawaban dari Engkau. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau mendengar segala ungkapan isi hati kami. Kami yakin dan percaya bahwa tak ada yang tersembunyi bagimu.
Untuk itu ya Tuhan, sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri renungan kali ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.